Azwaranas, kemudian Desi Zulhijjah, Evi Ratnasari, Diahul Bayani, lebih semangat dia, hadir. Muhammad Ibu Hadir. Muhammad Yusri, hadir. Muhammad Farhan, hadir. Sendirian, alhamdulillah ada bapak. Muhammad Tony, hadir. Muhammad Sam Hariro, hadir. Ramdhani, hadir. Iya. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kita untuk fisika. Tapi sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu Pak Guru ingin mengingatkan kepada kalian terus bersemangat mengikuti pembelajaran ya. Karena setiap sebelum masuk pelajaran fisika, Pak Guru ingatkan memang kita pungkiri pelajaran fisika itu pelajaran yang lumayan sulit, tapi insya Allah dengan kita benar-benar mengikuti penjelasan dari Pak Guru, insya Allah semuanya akan jadi gampang, mudah insya ya. Kalau sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Pak Guru ingin mengulang sedikit terkait dengan materi kita yang minggu kemarin. Masih kan ya? Dan penggali semester ya. Penggali semester. Ini satuannya apa nih kemarin? Yang biasa kita gunakan ketika kita praktik kemarin untuk mengukur benda-benda yang agak panjang gitu ya. Itu agak panjang meja, mungkin kemudian ya pokoknya buku apa yang kita mau ukur lah gitu. Bahkan ada jenis lainnya yang kemarin ini ya, yang begini ya, meteran. Biasanya itu kita gunakan misalkan ukur kalau kita membuat baju dan sebagainya. Itulah yang sudah kita pelajari tentang mengukur panjang ya. Nah, pertanyaannya nanti bagaimana kalau misalkan kita ingin mengukur suatu benda yang tidak panjang atau tidak datar, contohnya yang kamu bawa ini apa ini ya?
mainan Pak Guru waktu kecil, tapi kalau kalian nggak tahu mungkin. Jadi kan kalau kita ingin mengetahui berapa besarnya ini kan susah tuh kalau menggunakan ini. Nah, ini kan berapa ini? Mungkin bisa-bisa saja lah, tapi hasilnya nanti kan nggak pas berapa ini Pak Jam. Itu ya. Nah, ini contohnya. Atau mungkin ada benda yang terlalu tipis, misalkan ini saya contohkan ini kan kertasnya. Nanti kan kalau kita hanya mengenal penggaris, kalau kita bertanya kira-kira berapa sih tebalnya kertas itu kan susah untuk mengukurnya. Bahkan bisa dibilang mustahil bisa mengukur menggunakan penggaris. Nah, oleh karena itu hari ini ya luar biasanya kita akan melanjutkan materi kita tentang untuk mengukur panjang suatu benda, yaitu bagaimana mengukur diameter suatu benda dan bagaimana juga mengukur kalau benda ada yang tipis. Ya, gimana? Semangat ya? Harus ya kan? Nah, oleh karena itu hari ini Pak Guru akan memberikan sebuah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nanti harapannya kalian akan berdiskusi apa kira-kira solusi dari permasalahan tersebut. Nanti Pak Guru akan memberikan lembar kerja untuk diisi, langsung belajar kalian untuk mengukur benda-benda yang sudah Pak Guru tentukan. Bagaimana? Paham ya? Kita kelas. Alhamdulillah. Silakan. Kalau begitu seperti biasa bentuk kelompoknya menjadi 3 kelompok. Dia baru balikan alatnya, walaupun nanti dilihat di videonya ya. Kalau gampang nih, nanti tinggal dicari bagaimana cara penggunaannya. Minta tolong ya, semuanya harus mengisi KPD itu masing-masing ya. Pelajaran kita di pertemuan kemarin, kalau banyak suara robotnya yang mengisi, lagi dia menjadi kan? Di dalamnya. Nanti lihat di caranya bagaimana untuk mengukur yang di luar dan bagaimana caranya untuk mengukur yang di dalam. Ya, bisa dilihat di video itu tanpa perlu jelaskan. Ya, silakan dicoba. Ini juga ya. Mana yang mudah yang ada ini juga ini. Dalam itu masukkan. Ya.
Mana kelompok satu apaan? Ayo kelompok dua kemana masnya? Sudah jadi. Kelompok ayo sebentar nih biar kita segera berdiskusi. Kelompok tiga aman ya? Nah, kalau sudah selesai silakan dirapikan dulu masing-masingnya. LKPD masing-masing maksud saya dibuka. Oke, selanjutnya pengalaman dari kemarin pertemuan kita kan yang pertemuan pertama itu tidak cukup waktu kita untuk semua kelompok untuk maju untuk menyampaikan. Jadi solusinya sekarang ini setiap masing-masing ketua kelompok untuk mengambil tugas dari kelompok yang lain. Silakan ya, satu kelompok. Terus itu kelompok semuanya ya. Karena semua kelompok sudah mengambil tugas dari kelompok lain. Selanjutnya baru kasih kesempatan mungkin 2 atau 3 menit untuk dipelajari, dilihat, dicocokkan apakah ada yang beda dari kelompok kalian. Kalau ada yang beda mungkin nanti kita akan diskusi sebentar, mungkin 10 atau 15 menit ya. Misalkan ada kelompok satu mau ada yang dipelajari kelompok 2. Apa yang perlu ditanyakan dari masing-masing kelompok? Mungkin berapa beda waktu ini tanyakan di kelompok sebelahnya ya. Silakan ditulis pertanyaannya dan ditujukan kepada kelompok berapa gitu ya. Silakan ditulis dulu pertanyaannya. Bagaimana? Sudah siap ini kita diskusi? Oke, silakan. Kelompok berapa yang pertama? Kelompok satu mungkin ya. Kelompok satu sudah siap pertanyaannya? Oke, siapa mau bertanya kepada kelompok berapa? Ini kelompok satu. Kelompok 2. Oke, silakan. Salah dulu. Biar ayo, betul. Kelompok 2, silakan gunakan pertanyaan dari kelompok 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya itu tentang lubang yang ada di rumahnya Pak Agus itu. Pertanyaan saya itu, apakah lubang saluran air itu bisa diukur menggunakan penggaris? Oke, silakan. Kelompok 2, siapa yang menjawab? Bisa berdiri mungkin biar lebih kelihatan. Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pendapat dari kelompok kami yaitu bisa. Akan tetapi hasil pengukurannya tidak seakurat apabila menggunakan jangka sorong. Oke, siap. Jadi tadi luar biasa kelompok pertama bertanya bolehkah kita gunakan penggaris? Sebenarnya boleh-boleh saja ya. Tapi alasannya kelompok 2 tadi ukuran hasil pengukurannya yang kurang pas. Lebih pas setelah kalian mempelajarinya ternyata lebih pas menggunakan apa tadi? Jangka sorong. Ada lagi kelompok berapa tadi yang mau bertanya kan? Ini kelompok 1. Kelompok 2 ya. Mau bertanya kepada siapa? 3. Silakan. Kelompok 2. Kelompok 2. Oke, silakan. Kelompok 2, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 1. Apakah jangka sorong bisa untuk mengukur ketebalan kertas? Itu ya. Sudah jelas kelompok 2? Silakan. Kelompok 1 Mas. Kelompok 1. Ya, silakan. Siapa yang mau menjawab? Happy. Happy. Berdiri di sini. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah tidak. Karena jangka sorong itu digunakan untuk mengukur diameter suatu benda. Oke, siap. Terima kasih. Ada tanggapan yang lain mungkin dari kelompok yang lain? Oke, silakan. Ditambahkan oleh kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
susah kalau menggunakan apa tadi? Jasa. Tapi minimal kan kelompok 1 sudah menjelaskan fungsi-fungsinya. Tapi ternyata ditegaskan dari kelompok 3 ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena jangka sorong itu tidak mampu ya. Ketinggiannya itu tidak mampu digunakan untuk mengukur kertas. Ya, tidak bisa. Ya, terima kasih. Ada lagi? Kelompok 3 ya? Ya. Saya ingin bertanya ke kelompok 1. Pertanyaannya yaitu, apakah ada persamaan dan perbedaan dari alat ukur seperti penggaris, mikrometer skrup, dan jangka sorong? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Apakah ada persamaan dan perbedaan antara jangka sorong, penggaris, dan mikrometer skrup ya? Ya. Diskusikan dulu. Ini pertanyaannya agak panjang mungkin jawabannya. Boleh diskusi dulu nggak apa-apa. Ini kan ini juga ini. Bisa dijawab oleh kelompok 1 ini? Bisa. Bisa. Siapa yang menjawab? Kendali. Ramdhani. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 atas nama Ria Lisnawati. Persamaannya adalah sama-sama untuk mengukur panjang suatu benda, sedangkan perbedaannya masing-masing alat ukur tersebut memiliki ketelitian yang berbeda-beda. Oke, siap. Bagaimana ya kelompok 1? Aman ya? Kelompok 1 tangan dulu. Sebelum kita ke apa istilahnya asesmen ya, untuk menguji pemahaman kalian kalau akan memberikan soal nanti. Lebih dahulu Bapak mungkin sedikit memberikan kesimpulan sedikit mungkin ya. Perhatikan ya. Perhatikan. Jadi alhamdulillah hari ini kalian sudah mendiskusikan lanjutan dari alat-alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang. Jadi panjang itu termasuk besaran apa? Pokok atau turunan? Besaran pokok. Besaran pokok yang sebanyak meter. Kemarin kan kita sudah penggaris bahasa Jakarta ya. Ini tapi kalau bahasa kerennya itu mistar ya. Sama ya, sudah kita pelajari kemarin. Yang hari ini kita pelajari dua lagi ya. Apa namanya yang pertama? Kemudian tadi kan kalian sudah menonton, melihat bagaimana cara menggunakannya, dan alhamdulillah kalian berhasil, lumayan kan? Tapi mungkin sedikit saja kami pertegas. Nanti penggaris, mikrometer skrup, dan jangka sorong ini tadi betul kayak pertanyaan yang kelompok berapa tadi pertanyaan kelompok 3 ya. Ini yang ketiga-tiganya ini memiliki fungsi yang sama, yaitu sama-sama nanti mengukur panjang benda ya, benda. Kemudian perbedaannya tentunya adalah ketelitian dari ketiganya ini ya. Nanti ada yang tidak bisa digunakan penggaris, menggunakan mikrometer skrup, mungkin menggunakan jangka sorong. Salah satu dipilih nanti sesuai dengan fungsi masing-masing, sesuai yang dijelaskan sama kelompok 1 tadi ya. Begitu. Kemudian yang Pak Guru perlu jelaskan, yang ini nanti hasil pengukurannya tadi apa ini satuannya nih? Mikrometer skrup. Milimeter ya. Yang ini sentimeter. Nah itu ya, ini milimeter, ini sentimeter. Berarti yang paling teliti, ini juga apa kemarin? Sentimeter ya. Berarti yang paling teliti itu yang ini ya, yang milimeter. Inilah kenapa tadi mikrometer skrup, hanya mikrometer skrup yang bisa digunakan untuk mengukur ketebalan kertas. Yang lain-lain dicoba, tadi sudah dicoba menggunakan jangka sorong, ternyata 0 hasilnya. Berarti kan tidak mungkin 0, pasti ada nilainya. Setelah menggunakan mikrometer skrup, berapa tadi mikrometer skrup itu hasilnya? 0, berapa? Kertas, ketebalan kertas tadi 0, berapa? Hasilnya ada nggak? 0,04 ya. Yang penting ada kepalanya, gitu ya. Ada nilainya. Kali yang ini kan 0 hasilnya ya. Nah ini terkait dengan alat ukur ya. Kemudian kalau jelas sedikit saja ya. Ketika kita sudah mengukur benda, masing-masing itu nanti ada 2 ya. Ada namanya apa tadi? Skala utama. Skala
Yaitu dia bisa mengukur sampai ketebalan Kertas. tapi tentunya ada kelemahannya, yaitu dia mikrometer 10 kalau punya sorong nggak bisa mengukur benda yang panjang. Misalkan mikrometer 10 punya sorong mau digunakan untuk mengukur tinggi badan, kalau nah, makanya masing-masing bukan kerjaan dan kekurangan. Hari ini ya terkait pelajaran kita hari ini ya, aman ya? Oke, sebelum pertama coba seperti ini bentuknya. Sebelum harus dikumpulkan dulu di apa ya KPD. Ayo kalau dikumpulkan dulu. Kamu minta dulu nih, salah satu dari kalian untuk memberikan sedikit kesimpulan mungkin ya. Sedikit kesimpulan tentang pelajaran kita pada hari ini. Ayo, ada yang bisa? Sudah ini apa kesimpulannya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Guru, saya akan menyuruhkan tentang materi atau pelajaran kita pada hari ini, itu tentang alat ukur. Selain penggaris, alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda, kita juga bisa menggunakan mikrometer stroke untuk mengukur benda yang tipis dan jangka sorong untuk mengukur diameter benda. Mungkin itu yang akan saya sampaikan tentang kesimpulannya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya hari ini kalian sudah mengenal dua lagi alat untuk mengukur panjang ya. Beda-beda gitu ya. Jadi yang sebelumnya mungkin sebelum kalian belajar fisika hanya mengenal penggaris saja. Karena setelah kita hari ini, walaupun ini kita pinjam nanti kita beli yang lumayan akan bisa kita mengenal hari ini kita bisa mengenal apa itu jangka sorong, apa itu mikrometer stroke. Jika nanti kalian ketemu di jalan dengan alat ukur ini ya kita mengenal. Saya tahu begitu. Tahu apa mana jangka sorong dan mana mikrometer. Ya, tapi terima kasih ya. Nah, kita tolong sekarang ini dijawab pertanyaannya ada 5 soal untuk Pak Guru ingin melihat pemahaman kalian lebih dalam lagi ya. Dengan mikrometer stroke dan jangka sorong. Tulis masuk namanya. Ditulis namanya kemudian dilingkari jawaban yang benar. Ini berapa, kemudian dikurangi berapa. Silakan ya dicoba ya. Ayo Allah. Bagaimana pembelajaran ke depannya. Nah, di tempat begini kalian akan mengisi berupa refleksi. Istilahnya pertanyaan-pertanyaan apa yang kalian pernah pelajari hari ini, apa yang pernah kalian sukai pada hari ini, gitu ya. Tapi karena terkait waktu mungkin yang tinggal sedikit, seperti biasa nanti ketua kelas untuk mengumpulkan ke kantor, ya. Jawabannya nanti dijawab. Di samping ditentukan tadi apa yang pas, gitu ya. Apa yang menarik. Hari ini cukup tahu. Ya, ini. Ya,
Anda tidak begitu. Jujur maksud saya ya. Apa yang kalian rasakan? Ini kan kayak apakah kamu puas? Begini ya, silakan. Wah, saya puas, aku sudah mana? Boleh ya. Tapi tidak perlu tulis namanya, rahasia saja ya. Ini untuk masukan Pak Guru ke depannya. Apakah karena Pak Guru belajar sudah bagus atau ada yang perlu kita perbaiki? Gitu ya. Untuk pengukuran panjang, alhamdulillah sudah selesai. 3 cukup. Untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan mempelajari alat ukur untuk besaran selanjutnya, yaitu massa, berat. Ya, terima kasih ya. Allah